Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebuah anugerah yang luar biasa yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat anugerahmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab sungguh indah hadirat-Mu. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman di dalamnya. Bahkan ada pertolongan, ada jawaban, ada kuasa yang kau nyatakan di dalam hadirat. Sebab itu sungguh kami boleh menikmati keindahan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah dalam hadirat. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Amin. Bawa daku dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Ku
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Kau ada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya pilihan-Mu. Jadi aku Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa diam dalam bait, menikmati kasih anugerah-Mu. Kekudusan-Mu, Bapa dia dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih
layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kami memuji, kami menyembah, karena Bapa Yesus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami.
terus tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, sebab indah hadiratmu Tuhan. Ada aliran-aliran kasih dan kuasa yang terus berlimpah dalam hidup, memenuhi hidup kami dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan yang tak terbatas. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami menyembah. Kami meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu tinggi luhur, sebab nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Kami bersyukur, kami bersyukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau tempat perlindungan yang teguh, kota benteng, tubuh pertahanan dan perisai. Sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Sebab kami ada semua karena anugerah. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, menikmati kasih setia-Mu dan rahmat-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan yang terus bertambah dalam hidup. Kasih-Mu
kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kemurahan. Sebab itu kami memuji, kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada yang berdiri menghadap katamu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam awal kelimpahan, melayani melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu, melimpahkan kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Makasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi. Sebab itu maulah kami terus tinggal dalam anugerah, menikmati kasih dan kuasa, bahkan menikmati firman setiap saat dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Ya, kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman. Bagi Eh, kita sudah sampai di pasal yang ke-56 dari kitab Yesaya yang sedang kita baca pada hari-hari ini. Eh, tema besarnya tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Pasal yang ke-56 ini tentang keselamatan adalah bagi semua orang. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat 8, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ya, mungkin sampai di situ dulu sementara di perikop yang pertama. Kita tahu bahwa ini adalah janji keselamatan kepada orang Israel, ya, yang juga menjadi nubuatan janji keselamatan kepada bangsa-bangsa pada waktu zaman Nabi Yesaya ada. Uh, di ayat yang pertama kita perhatikan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Eh, ketika saya membaca ayat ini, ya, terlintas aplikasinya kepada kita pada zaman sekarang ini adalah bagaimana hubungan antara keselamatan yang sudah semakin dekat dengan mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Ya, bahwa poinnya adalah karena waktunya memang sudah sangat dekat bagi kita, ya, eh, maka sebenarnya hidup kita harus semakin kuat di dalam kebenaran firman, di dalam melakukan kebenaran firman, di dalam mentaati hukum, yaitu hukum firman Tuhan, dan menegakkan keadilan. Jadi ada dua hal, yaitu yang penting, yaitu mentaati hukum, yaitu firman Tuhan, dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ini berarti bagi saya adalah keseimbangan antara menerima kasih Tuhan dan juga menghormati hukum-hukum Tuhan, ya, menghormati disiplin daripada Tuhan, menghormati akibat dampak
ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Uh, yang menarik adalah dikatakan bahwa sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ya. Jadi justru karena kita menyadari keselamatan itu sudah dekat, waktunya sudah semakin dekat bagi kita, biarlah kita tahu bahwa hidup kita ini harusnya semakin taat kepada firman. Saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Roma. Saya akan coba bacakan bagi kita karena ada hubungannya. Sebentar, kitab Roma ya. Roma 13, lompat-lompat ini. Roma 13 ayatnya yang ke-11 dikatakan Paulus menuliskan seperti ini. Hal ini ayat yang ke-11 Roma 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi Paulus mengingatkan kita orang-orang yang percaya bahwa keselamatan sudah semakin dekat. Oleh karena itu dia mengingatkan supaya kita bangun dari tidur kita untuk kita terus berjaga-jaga dan waspada. Dilanjutkan ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, sama seperti tadi menegakkan hukum, mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Ya, supaya kita semakin kuat hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan sedikit lagi ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus berarti Yesus kita tahu adalah firman, ya, mengenakan firman di dalam kehidupan kita. Hidup kita terus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari, semakin lama usia pengenalan kita akan Tuhan, seharusnya hidup kita semakin kuat di dalam firman. Jadi poinnya adalah bahwa mari ketika kita menyadari waktunya sudah semakin dekat, biarlah hidup kita semakin kuat di dalam hukum-hukum firman Tuhan, ya, semakin berlandaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan semakin menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Jadi kalau di dalam Nabi Yesaya pada zaman itu menjanjikan keselamatan dengan memberikan syarat supaya bangsa Israel memelihara dan menguduskan hari Sabat, di mana kemungkinan mereka sudah melalaikan prinsip kebenaran ini, ya. Nah, bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini, ya? Tentu kita tidak terikat lagi kepada Taurat untuk beribadah atau menguduskan hari Sabat, apakah itu hari Sabtu atau hari Minggu, karena bukan itu lagi poinnya. Kita tahu bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus bahwa semua sudah digenapi dan tidak berlaku lagi bagi kita zaman sekarang ini, ya. Tapi prinsip menguduskan hari Sabat itu adalah tentu kita tahu bukan soal
kita tidak bekerja di hari Sabtu ataupun di hari Minggu, tetapi itu prinsipnya adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk menghormati dan menyembah Tuhan di dalam hati kita, untuk menghormati kekudusan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Komitmen itulah yang perlu kita bangun kembali di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Di dalam kebenaran menguduskan hari Sabat yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini, ya. Jadi bukan soal Tauratnya lagi, tetapi lebih kepada komitmen hati kita untuk kita bisa menghormati ya kekudusan Tuhan, menghormati untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, itu bercerita bagaimana eh, suatu anugerah ya keselamatan itu bukan hanya bagi orang Israel saja ya, tapi Tuhan juga mengundang orang asing, bahkan orang-orang yang tidak layak, seperti dinyatakan orang-orang hamba yang dikebiri, ya, bukan orang-orang pilihan, tetapi tetap dipilih untuk menerima karunia keselamatan. Jadi ini bersyukur kepada kita, walaupun kita secara garis keturunan bukan keturunan dari bangsa Israel, tetapi eh, syarat bagi Tuhan adalah bukan soal keturunannya, tapi orang-orang yang mau menghormati hukum-hukum Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, merekalah yang akan diselamatkan. Bagi kita zaman sekarang tentu kita bersyukur ya, kita menghormati anugerah ini ya, dan tentu dengan menghormatinya kita menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan teruskan di perikop yang berikutnya, perikop yang kedua, pemimpin-pemimpin yang fasik. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak, mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Perikop yang kedua ini langsung tiba-tiba, kalau kita perhatikan ya, tata bahasanya sangat berbeda dengan perikop yang pertama ya. Kalau yang pertama terkesan cukup lembut ya, kalau yang kedua ini cukup keras ya, menyindir atau menghakimi pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu yang tidak bertanggung jawab atau bisa kita katakan tidak berfungsi ya. Diibaratkan sebagai anjing-anjing yang buta, anjing-anjing yang bisu, yang kerjaannya makan saja atau tidur saja ya. Jadi mungkin pada waktu itu ya ada banyak pemimpin-pemimpin rohani di zaman Yesaya yang tidak melakukan fungsinya. Justru harusnya membela umatnya, berfungsi sebagai pengawal yang melihat kalau ada bahaya ya, dan menyerukan, memberitahukan kalau ada hal-hal yang keliru dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu, seharusnya diberitahu. Tapi justru pemimpin-pemimpin pada waktu itu tidak melakukan fungsinya dan tidak bertanggung jawab. Justru mereka mementingkan dirinya sendiri ya, eh, mementingkan kepentingan pribadinya sendiri ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita ya, karena tentu ya setiap kita di tempat ini adalah pemimpin-pemimpin di level atau di area kita masing-masing ya. Kalau kita seorang
ayah, ya, kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, ya. Kalau kita seorang ibu, tentu kita juga termasuk pemimpin bagi anak-anak kita, ya. Kalau kita seorang pengusaha, kita pemimpin bagi karyawan-karyawan kita. Kalau kita seorang gembala, kita pemimpin dari jemaat-jemaat yang kita pimpin, ya. Jadi semua kita adalah pemimpin yang mungkin kita bisa belajar dari sini, ya. Eh, saya pribadi tertarik dengan ilustrasi atau dengan konotasi yang disebutkan sebagai anjing yang bisu, ya, atau anjing yang buta, ya, yang tidak menggonggong ketika ada bahaya, ya. Nah, ternyata memang pemimpin itu harus uh, berteriak keras, ya, kalau ada ancaman bahaya, ya, dari orang-orang yang kita pimpin, ya. Jadi jangan diam saja, ya. Jangan apa namanya? Kalau saya pribadi, saya mungkin karena kalau ada sesuatu yang kelihatannya salah, nah, kadang-kadang dikalahkan oleh rasa sungkan untuk menegur, ya, sungkan untuk mengingatkan, ya. Ternyata itu salah, ya. Ternyata itu keliru. Jadi kita harus tetap mengingatkan, harus tetap menggonggong dalam tanda kutip, ya, untuk mengingatkan bahwa ada tanda bahaya, ada bahaya yang sedang mengancam, ya. Jangan diam saja, jangan membisu, jangan eh, apa pura-pura tidak tahu, ya, karena itu adalah fungsi kita sebagai pemimpin, ya. Eh, itu beberapa poin yang saya bisa sharingkan pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi kita. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menambahi dan melengkapi. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu sekali lagi dari pasal 56 ini kita belajar ya keseimbangan, seperti kalau bahasa yang sering saya katakan adalah disiplin anugerah. Ya memang dalam konteks perjanjian lama, terus apalagi kalau bicara secara kontekstual, ini kan bicara tentang keselamatan dari jajahan bangsa yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mengingatkan supaya bangsa Israel itu bertobat, berbalik dari hal-hal yang jahat, dan kemudian mereka harus hidup mentaati hukum, menguduskan hari Sabat, melakukan setiap firman Tuhan. Bahkan dikatakan, kalaupun mereka bukan orang Israel asli, tapi kalaupun mereka ikut taat melakukan hal-hal itu, mereka juga akan diselamatkan. Secara kontekstual, Bapak Ibu, ya. Ya sama kalau kita pernah baca waktu bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir pun, bukan cuma bangsa Israel yang keluar, ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang juga ikut serta dalam perjalanan itu. Tapi kalau dalam kisah itu kita pernah dengar kata-kata orang-orang bajingan. Itu orang-orang bukan Israel, tapi jadi provokator ketika menghadapi kesulitan. Nah, tapi kembali kepada kontekstual pasal 56 ini, ya Tuhan mau bangsa Israel itu taat dan menguduskan hari Sabat, taat pada firman Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Walaupun tentunya berbanding terbalik dengan kita hari ini yang hidup di perjanjian baru, kita diselamatkan karena anugerah, tapi juga bukan berarti terus kita tidak melakukan apa yang seperti Tuhan mau di dalam Yesaya 56 ini. Karena Paulus juga katakan, tetap kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bahkan di dalam Efesus, kita ini diselamatkan untuk berbuat baik, untuk mentaati firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Paulus juga katakan di Roma, bukan berarti kita ditebus, diselamatkan, diampuni untuk suka-suka buat dosa lagi, bukan. Bahkan bicara tentang hari Sabat, ya kita tidak lagi diatur mengenai hari-harinya. Tapi Sabat itu sendiri kita ya tetap harus lakukan. Karena arti Sabat itu kan berhenti dari seluruh aktivitas dan kemudian bersekutu dengan Tuhan.
Dan tentu hal itu masih tetap kita lakukan, walaupun tidak harus di hari Sabat. Tapi kapanpun, seperti Yesus katakan di dalam Yohanes, telah tiba waktunya, kita nggak lagi menyembah di gunung atau di tempat-tempat tertentu, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini juga terus mengingatkan kita untuk kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan anugerah, dengan kita mentaati hukum, menegakkan keadilan, dan melakukan sabat. Artinya memang kita dengan sengaja berhenti dari semua aktivitas kita. Kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan seperti saat ini kita sedang melakukan sabat. Kita menghentikan aktivitas kita, hal-hal yang lain, dan kita fokus, kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya di perikop yang kedua, itu juga diperingatan bagi kita, berkaitan dengan seorang pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengingatkan umat yang dipimpin dalam seluruh konteks tadi yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan. Baik itu di rumah sebagai pemimpin rumah tangga, di dalam usaha sebagai pemimpin usaha, bahkan di dalam gereja sebagai pemimpin atau penggembalaan. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang hanya berdiam diri ketika melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi seperti nilai yang diajar di Kempria, ya kita lembut tapi tegas. Nggak usah emosi, teriak-teriak ngomongnya. Ngomong saja dengan lembut, tapi keputusannya jelas, tegas. Ini salah, ini nggak boleh, ini nggak benar, harus begini. Nah, jadi mari hari ini kita belajar dan kita introspeksi diri kita. Apakah sampai hari ini kita masih mengerjakan keselamatan kita? Dengan kita taat kepada firman Tuhan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Apakah kita terus memberikan waktu dalam hidup kita untuk melakukan sabat? Karena seperti Paulus kepada anak didiknya juga katakan bahwa ibadah itu berguna. Manfaatnya bukan saja untuk hidup di dalam dunia ini, tapi juga untuk di dalam kekekalan. Jadi mari Bapak Ibu terus periksa hidup kita, apakah sampai hari ini kita masih mengerjakan keselamatan itu. Kita bersyukur sekali lagi buat anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, kita terima dengan iman, tapi mari lakukan bagian kita untuk mengerjakan terus keselamatan terus sampai pada kekekalan. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan ke siapa ini? Hengki atau Joni? Oh, Ya, Pak. ada. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, mari kita sepakat masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, orang tua kami, anak-anak, serta menantu, serta yang mengundara dengan kami. Kami sungguh berterima kasih pada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini, dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berikan kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersuka cita, dan damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bersama-sama dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Dan boleh mengalami ya Tuhan, pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dengan firman-Mu ya Tuhan, boleh menerima bagi setiap kami ya Tuhan. Boleh kami senantiasa mentaati setiap firman-Mu, dan kami juga ya Tuhan dapat menjalankan keselamatan ya Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami terus menyembah dengan roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian hamba-Mu
Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati dalam pelayanannya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan provisi sampai dokter-dokter ya Tuhan juga Engkau berkati ya Tuhan, melalui berkat bagi Kota Bungo dan sekitarnya Tuhan. Dan tambah-tambahkan kekuatan kesehatan Pak Ramli ya Tuhan Yesus. Dan pelayanannya Tuhan Yesus. Dan kapasitas dalam pelayanan juga Engkau tambah-tambahkan roh hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Securah buat Pak Ramli. Dan Pak Ramli boleh berkat di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Demikian istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Ramli ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan persoalan, Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Dan kami boleh bersuka cita menjadi berkat, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Untuk dapat senantiasa mempermuliakan nama Engkau. Pada pagi hari ini kami juga doa sepakat ya Tuhan. Buat ya Tuhan. Ibu Meli ya Tuhan. Pemulihan kesembuhan pasca operasi ya Tuhan. Dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan. Buat Buyung Kristian ya Tuhan. Dan Bapak Siregar ya Tuhan. Yang sudah memulai usaha ya Tuhan di Bojonegoro ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Juga menjamah setiap pelanggan itu datang berbelanja ya Tuhan. Supaya berkatnya bertambah ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Dan segala usaha yang dilakukan, Engkau lancarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Demikian juga kami serahkan Ibu Caca ya Tuhan. Pemulihan kesembuhan tetap terjadi buat Ibu Caca ya Tuhan. Supaya Ibu Caca semakin hari semakin semangat ya Tuhan. Melayani Engkau dimanapun dia berada ya Tuhan. Demikian anaknya dan orang tuanya yang Engkau juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Engkau juga berkati, Engkau satukan ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Mulai dari kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap ada keamanan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintahan daerah ya Tuhan. Mulai gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Taruh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga memberikan kebebasan kepada kami umat Kristiani. Kami dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk senantiasa memuliakan nama Engkau dari kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami doakan hasil bumi dan hasil alam yang berlimpah ya Tuhan. Engkau berkati supaya dapat dikelola ya Tuhan. Untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan. Serahkan seluruh gereja-gereja berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Melalui unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Boleh datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sepakat naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Ramli nanti tolong doakan juga Ibu Acen ulang tahun hari ini ya. Sorry Pak, Ibu apa Pak? Ibu Ibu apa? Acen atau Yeni. Oh ya. Ya.
Bapak, kami kembali bersyukur, kembali kami boleh angkatkan Ibu Yeni ke dalam tangan-Mu yang hari ini sedang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan limpahkan. Kami berdoa terus kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan umur yang panjang, menganugerahkan damai sejahtera, sukacita kepada Ibu Yeni di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kapasitas di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia boleh menggenapi segala kehendak dan rencanamu di dalam kehidupannya, Tuhan. Puji namamu, Tuhan. Kami serahkan ke seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami, apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang Ibu tahun, Nani. Cen. Terima kasih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, happy Terima birthday. Happy birthday, J. Iya, terima kasih. Heng, apa kabar? Nyonya Heng?